Ya. Shalom. Shalom. Indonesia kita jaya, jaya, jaya. Selamat datang para Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah GOD KKMI pada malam hari ini. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ferry Lembong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menyanyikan satu pujian. Setelah itu kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan pemuji dan pemusik. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Eva Natalia. Saya semester 6. Saya tinggal di asrama Sekolah Tinggi Teologi Indonesia. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Segala puji syukur atas kasih-Mu dan anugerah-Mu Bapa yang baik. Makasih atas kasih-Mu pada malam hari ini. Kami akan mulai ibadah kami. Kami percaya dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Berkati ibadah kami ke awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan dapat pujian kita Allah semesta.
sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan yang itu terjadi bagiku, sembah Kau Tuhan, murahan Tuhan ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ada bagiku. Tuhan, ku mengangkat tanganku, Puji Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami anak-anak-Mu yang Kau tetapkan di bangsa ini. Engkau mencintai negara ini, Engkau mencintai kami, dan kami mencintai Indonesia. Oleh sebab itu kami mau menyatakan cinta kami untuk kesejahteraan Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu wajib kita Padamu Negeri. Kita siapkan hati kita, kita taruh tangan kanan kita di dada kita akan menyanyikan bersama-sama Padamu Negeri. Dan ini adalah lagu wajib kita sebagai anak bangsa bagi kemuliaan Tuhan. Silakan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengabdi, jiwa raga kami. Shalom. Indonesiaku, Indonesia kita. Indonesia kita.
Jaya, jaya, jaya. Jayalah negeriku, jadilah garam dan terang Indonesia bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan satu pujian untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan pemuji dan pemusik. Lagu pengantar mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat lagu pujian, Engkaulah perisaiku.
bukan bertahan. Kami serahkan kepada hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh menyerahkan renungan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Supaya jangan pikiran hamba-Mu, tapi pikiran Tuhanlah. Roh Kudus pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua berkata, amin. Ya, terima kasih buat kehormatan saya diberi kesempatan untuk membagikan renungan dalam persekutuan orang-orang hebat hari ini ya. Saya akan ketat setengah jam ya. Ya, hebat ini. Pak Saud tadi bilang ya, jadilah garam dan terang Indonesia bagi bangsa-bangsa. Saya catat itu Pak. Jadilah garam dan terang Indonesia bagi bangsa-bangsa. Kita punya model enggak? Ada contoh enggak? Pertanyaannya kan di situ. Ada contoh enggak? Ada teladan enggak? Seseorang yang menjadi garam dan terang bangsanya dan bagi bangsa-bangsa. Ya, saya punya satu model. Saya mau cerita sama Bapak Ibu ya. Siapa itu? Model yang saya mau kemukakan. Namanya John Wesley. Di Inggris. Abad 18. Abad 18 itu revolusi industri. Orang berbondong-bondong ke kota. Lalu orang kota yang kaya raya itu memanfaatkan orang-orang desa yang bodoh-bodoh itu. Sehingga terjadi kekacauan, saudara-saudara. Itu revolusi industri itu nggak kacau, saudara-saudara. Itu suatu pengalaman yang baru. Terjadi perbudakan, anak kecil bekerja, wanita-wanita dilecehkan, ya, orang-orang kaya diam-diam di gereja. Mereka kaya raya itu mengeksploitasi ini orang-orang miskin. Pokoknya keadaannya mengerikan, jauh lebih mengerikan dari kita Indonesia sekarang ini. Jauh mengerikan. Masalah sosial ekonomi itu mengerikan abad 18 Inggris. Lalu muncullah yang namanya pendeta John Wesley. Saya singkat aja ya. Akhirnya dia mendapat pembaharuan. Dia sungguh-sungguh cinta kekudusan. Jadi bukan sekedar baca Alkitab merenungkan, dia mau praktekkan apa yang dia renungkan. Dan dia merenungnya secara serius. Lalu apa yang terjadi dengan John Wesley itu? Ya, dia ditolak sama gereja. Dia berkhotbah di luar gereja. Dan yang ikut dia itu umumnya orang-orang miskin. Bertobat, mau hidup kudus, hidup benar, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ya, ini orang-orang lemah. Tapi dalam tangannya John Wesley, mereka menjadi orang hebat. Ya, di tangannya pendeta John Wesley, ini orang miskin jadi orang-orang hebat. Gimana caranya? Dia kumpul mereka dalam kelompok-kelompok yang kecil. Dan kelompok-kelompok yang kecil inilah berusaha hidup dalam firman Tuhan. Dan itu mempengaruhi masyarakat Inggris. Dan John Wesley tidak hanya sampai berkhotbah. Dia mendirikan sekolah. Dia mendirikan segala macam kegiatan sosial di masyarakat Inggris. Ya. Sehingga terjadi perubahan di masyarakat Inggris. Orang mau hidup kudus,
hidup jujur, hemat, rajin. Ya, itu yang terjadi. Sehingga terjadi transformasi di bangsa Inggris. Bapak Ibu dengar ya, abad 18 yang membuat bangsa Inggris menjadi hebat, itu gara-gara seorang pendeta. Jadi pendeta itu dahsyat, saudara-saudara. Pendeta itu luar biasa. Kalau dia betul-betul menerapkan firman Tuhan yang menjadi tema kita ini, garam dan terang. Ya, makanya John Wesley itu mentransformasi gereja Inggris dan mentransformasi bangsa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu ini punya tema, jadilah garam dan terang Indonesia bagi bangsa-bangsa, baca John Wesley. Nyontoh aja John Wesley. Niru aja. Copy paste. Ya serius ini. Saya waktu baca John Wesley punya riwayat, aduh saya bilang keren. Ya keren banget. Ya makanya bangsa Inggris sangat menghormati ini seorang pendeta yang namanya John Wesley. Kalau bangsa Inggris sekarang menjadi jaya, itu gara-gara pendeta namanya John Wesley. Karena waktu itu moral masyarakat Inggris, bangsa Inggris yang rusak, itu diperbaiki oleh John Wesley. Andai kata mereka tetap rusak, habis bangsa Inggris. Tapi gara-gara John Wesley yang membuat bangsa Inggris menjadi hidup kudus, hidup benar, rajin, hemat, maka berjayalah bangsa Inggris. Ya, nah jadi nanti teman-teman di sini yang punya cita-cita besar, tinggal nyontek, ya. Nah, saya mencatat 3 hal kalau kita mau menjadi garam dan terang Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. 3 hal ya. Pertama, kita harus bersaksi lewat kehidupan. Bersaksi lewat pekerjaan. Pekerjaan itu mulia. Pekerjaan itu ibadah. Bukan sekuler, bukan duniawi. Ya. Pekerjaan itu bukan sekuler duniawi, itu rohani. Bekerjalah, usahakanlah taman ini. Itu perintahnya dari Kejadian pasal 1. Jadi yang pertama, kalau kita mau jadi garam dan terang Indonesia bagi bangsa-bangsa apa? Bersaksi melalui kehidupan, melalui pekerjaan. Ya. Jadi pekerjaan itu bukan sekuler duniawi. Itu enggak alkitabiah. Oke? Itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, bersaksi lewat pemberitaan. Bersaksi lewat pemberitaan. Pemberitaan Injil ya. Nah, ini di mana ayatnya? Ayatnya Matius pasal 4 ayat 19. Saya minta kita semua catat ini, baru buka Alkitab. Catat dulu ya. Catat dulu baru buka Alkitab. Kalau sudah dapat ayatnya, buka mute-nya. Kita mau baca rame-rame. Ya. Ya, sudah catat Matius 4 ayat 19. Kalau sudah catat, ambil Alkitabnya, buka. Kalau sudah buka mute-nya, kita mau baca rame-rame. Enggak apa-apa bising, enggak apa-apa. Amin. Karena iman dari pendengaran. Ya. Iman timbul dari pengenalan. Silakan buka mute-nya. Kita masing-masing baca dengan suara yang keras. Ya, masing-masing baca suara yang keras. Ya, biar tidak usah pusing bisingnya. Nah, kita ingin memperkatakan firman Tuhan rame-rame. Oke? Satu, dua, tiga. Setelah Yesus pergi dari sana, ikutlah dan kamu akan dijadikan segala manusia. Zebedius dan Yohanes bersama ayah mereka. Zebedius sedang Mari ikut aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Ya. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan segala manusia. Nah, mute-nya ditutup ya. jadikan penjala manusia. Amin. Dan suaranya ditutup ya.
Jadi Yesus memanggil murid-muridnya untuk ikut Yesus untuk jadi apa? Penjala manusia. Ya. Jadi setiap murid Yesus yang ikut Yesus, orang Kristen pasti jadi penjala manusia. Kalau nggak jadi penjala manusia, bukan murid Yesus, bukan orang Kristen, nggak masuk surga. Ya, kalau surga ya, karena kalau cirinya orang yang mengikut Yesus itu penjala manusia. Cuma karena kita bukan nelayan, kita nggak ngerti artinya penjala manusia. Saya beruntung, mertua saya seorang nelayan di Malang Selatan, Sumber Manjing. Nah, saya dengar cerita dari istri saya. Jadi mertua saya itu suka berangkat sore ke tengah laut. Itu laut selatan loh, samudra. Itu mempertaruhkan nyawa. Nah, kalau dia pulang besok pagi, itu pasti disambut sama anak-anaknya, sudah nunggu nih. Apa yang mereka tanya kepada bapak mertua itu? Dapat ikan ya Pak? Dapat banyak ya? Ikannya gede-gede ya? Itu pasti ditanya. Anak-anaknya pasti tanya. Dan mertua itu kalau dari jauh sudah kelihatan jalan bongkok-bongkok, tunduk kepala, itu pasti dapatnya sedikit, ikannya kecil. Tapi kalau dari jauh badannya tegap, gembira, wah, ikannya banyak, besar-besar. Ya, itu penjala manusia. Bukan pemancing ya, penjala. Nah, hari terakhir, Bapak Ibu, hari penghakiman, Tuhan tanya apa sama kita? Tuhan nggak tanya gelar kita, semua bentuk pelayanan kita, enggak. Saya menduga Tuhan cuma tanya sederhana, mana jiwa? Berapa jiwa yang kamu sudah dapat? Nah, ini saya mau bersaksi ya. Saya sudah jadi pendeta itu sejak tahun 1976. 1976 saya sudah pendeta. 6 tahun lalu saya ketemu dengan teman saya di Sumba Tengah, namanya Umbu Nangi, teman sekolah STT. Umbu, kamu dulu habis sekolah kembali ke Sumba menginjil ya? Iya, Fer. Agama Marapu ya? Iya, Fer. Karena kamu orang Kristen waktu sedikit. Iya, Fer. Jadi sejak tahun 1976 itu kamu menangkan orang, dia punya anak, punya cucu, kira-kira jumlahnya sekarang berapa? Umbu Nangi. Dari tahun 76, kamu menginjil, dia kalau menginjil jalan kaki, kalau nggak naik kuda. Kamu dapat jiwa, dan jiwa itu punya anak, punya cucu, ya. Kamu, apa namanya, kira-kira sudah berapa? Dia jawab, 7.000. Oh, keren ya. Nanti pada waktu hari terakhir, Tuhan panggil namanya Umbu Nangi. Mana jiwa? Berapa jiwa? Dengan bangga Umbu Nangi bilang, 7.000 Tuhan. Fede Lembong, mana jiwa? Berapa jiwa? Mati aku. Aku tidak menginjil. Aku sibuk pengembalaan. Sibuk rapat, nyusun liturgi, dan segala macam. Jangan 7.000, 700 juga nggak ada. Jangan 700, 70 juga nggak ada. Kalau 7 Pak Ferry, kira-kira ada. Itu karena ada orang di luar gereja, lihat cowok ganteng, cewek cantik di gereja, jadi murtadin, masuk gereja, saya menginjil dalam gedung gereja. Saya bertobat, Bapak Ibu, 6 tahun lalu. Saya bertobat. Kalau bicara transformasi bangsa, saya orangnya. Saya dulu bikin organisasi namanya Gerakan Transformasi Kota, Gertak. Jadi kalau bicara bangsa, saya orangnya. Saya bikin Gertak, Gerakan Transformasi Kota. Nah, saya tidak baru bicara soal bangsa. Saya pemain lama. Saya bertobat, Bapak Ibu. 6 tahun lalu saya fokus misi dan penginjilan. Saya belajar seperti orang gila. Ikut semua seminar, training. Saya punya banyak ilmu. Saya punya 5 cara penginjilan.
yang gampang, yang efektif, dan ramah lingkungan. Keren kan? Saya pernah menginjil, Bapak Ibu, ke negara syariah. Namanya Brunei Darussalam. Menginjil itu kriminal, masuk sel. Nah, saya beruntung, 6 tahun lalu saya terjun ke dunia penginjilan. Saya dapat ilmu yang hebat. Ada seorang teman, namanya Pak Yeskel. Dia menginjil di sebuah provinsi Indonesia. 2005 sampai 2015. Dia dapat 10.000 jiwa kaum Kedar. 10.000. 10 tahun 10.000 kaum Kedar. Gereja bawah tanah. Saya belajar ilmunya. Itu P5 namanya. Ya, Bapak Ibu nggak usah catat. Nanti kalau siapa yang serius, nanti bisa minta materinya sama saya. Ya bayar ya. Bayar yang murah aja. Kalau saya belajar 5 tahun itu habis 100 juta. Habis uang pribadi saya nggak peduli. Malu nanti sama Tuhan. Saya punya hutang jiwa 7.000, Bapak Ibu. 7.000. Kalau teman saya pendeta sama-sama tamat, dia dapat 7.000, harusnya juga saya dapat 7.000. Dan saya ini orang yang berhutang jiwa. Sekarang saya lagi melunasinya. Penginjilan kepada kaum Kedar itu namanya P5. Pertalian, peralihan, penginsafan, pengabaran, penyelesaian. Saya menamakan itu penginjilan yang ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Kita tidak menjelekkan nabinya, kita tidak menjelekkan agamanya, kita tidak menjelekkan kitab sucinya. Enggak. Saya bukan anak jalanan, saya anak rumahan. Waktu menginjil ke Brunei, saya dengan 3 teman berempat, 10 hari dibayarin supaya ada pengalaman. Tiap hari jalan kaki 8 jam. Waktu saya tiap hari jalan kaki 8 jam, bangganya saya kayak Tuhan Yesus ya. Berjalan dari kota ke kota. Saya mengalami kayak Tuhan Yesus cari jiwa. Dan pulang kami baptis 2 orang di bumi. Ya. Nah, jadi sekarang saya jadi trainer untuk Amanat Agung. Ya, jadi itu dimensi yang kedua ya. Nanti kalau mau belajar lebih dalam, kita bisa bikin kelas khusus. Belajar dari saya, ya. Penginjilan yang gampang, yang efektif, dan ramah lingkungan. Jadi saya sudah sebut 2 dimensi tadi ya. Kalau kita mau jadi garam dan terang Indonesia bagi bangsa-bangsa, kita harus bersaksi lewat kehidupan, pekerjaan. Ya, pekerjaan itu bukan sekunder duniawi, pekerjaan itu rohani. Kedua, kita bersaksi lewat pemberitaan Injil. Yesus harus diberitakan. Ya, ya kalau mau catat P5 catat ya, ini ada yang dicatat. Catat ya. Pertama, pertalian. Yang kedua, peralihan. Yang kedua, peralihan. Yang ketiga, penginsafan. Penginsafan. Yang ketiga. Yang keempat, pengabaran. Pengabaran. Yang kelima, penyelesaian. Penyelesaian. Itu ada naskahnya lengkap. 4 folio, hafal. Saya hafal. Saya bisa menginjil dalam waktu setengah jam. Dari rumah ke airport Jakarta itu setengah jam naik taksi. Saya bisa menginjil. Dan orang itu tidak merasa diinjili. Keren kan? Nah, nanti itu ada kelas khusus ya. Yang ketiga. Dimensi yang ketiga. Agar terjadi transformasi bangsa. Ya. Jadi jadilah garam dan terang Indonesia bagi bangsa-bangsa itu punya 3 dimensi. Dimensi terakhir agar terjadi transformasi bangsa. Ya, jadi transformasi bangsa. Oke. Bapak Ibu nanti yang mau japri dengan saya catat ya nomor HP saya. Ini pasti ada yang mau ngejar saya nih. Catat ya nomor HP saya ya 0813. Catat. Ini kalau Pak Saud sudah punya dan Pak Pengabdian sudah. Yang belum ini boleh catat ya karena mau kejar. Wah, itu Pak Lemon coba jelasin tuh. Saya penasaran tuh nggak pernah menginjil. 0813 1002.
1002 0702. Nanti yang mau tanya lebih lengkap nomornya kalau nggak sempat catat ke Ibu Diana ya. 0813 1002 0702. Oke? Ya, terjadi transformasi. Ya. Transformasi ujung dari amanat agung. Langit dan bumi yang baru. Nah, karena itu sekarang ini Bapak Ibu. Jadi kita kan mau jadi orang yang berdampak. John Wesley menjawab masalah bangsanya. Jadi kalau kita mau menjadi garam dan terang Indonesia, kita harus cari tahu apa masalah bangsa kita. Kita harus jawab. Apa masalah bangsa kita? Kita harus jawab. Kalau enggak, itu cuma jadi slogan kosong doang. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Apa masalah bangsa kita yang terbesar sekarang ini? Ya, saya sudah tanya teman-teman pendeta di gereja, apa masalahmu di gereja? Ekonomi. Bangsa. Ekonomi. Itu masalah. Pendeta, masalahnya pendeta, majelis, pengurus, pelayan anggota jemaat. Nah, saya dan teman-teman lagi berusaha menjawab masalah ekonomi itu. Jadi kami sudah membuat satu konsep bisnis. Konsep bisnis diutamakan dulu orang percaya supaya terjadi apa yang dikatakan dalam kisah para rasul. Catat aja ya, jangan baca. Catat aja, jangan baca. Kisah Rasul 4 ayat 34. Nggak usah buka Alkitab. Kisah Rasul 4 ayat 34. Apa yang dikatakan di situ? Dan tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Jadi kami sedang buat program bisnis supaya di setiap gereja terjadi pemberdayaan ekonomi sehingga di setiap gereja lokal itu tidak ada seorang pun yang kekurangan. Kami mendasarinya dengan ayat Alkitab. Ada ibu, siapa itu saya lupa, saya nggak usah sebut namanya ya. Dia protes. Kok bawa ayat Alkitab dalam bisnis? Nah, kalau nggak bawa ayat Alkitab, apa kita mau bawa ayat-ayat setan? Bawa ayat setan di bisnis. Ya kita bawa ayat Alkitab. Di politik juga kita bawa ayat Alkitab. Di gereja juga harus pakai ayat Alkitab. Kalau gereja nggak pakai ayat Alkitab, tersesat itu gereja. Ya, jadi kita suka membagi dua kehidupan ini, kehidupan duniawi dan surgawi. Nggak ada. Kehidupan ini satu. Ya, kehidupan ini satu. Kehidupan ini satu. Nggak ada pisah jasmani rohani. Orang Kristen di politik harus jadi benar. Orang Kristen di bisnis harus jadi benar. Dan saya dan teman-teman sudah menciptakan satu konsep bisnis. Serius ini. Serius. Saya bicara serius. Kan kita mau jadi garam dan terang. Harus punya dampak. Menjawab masalah bangsa. Dan salah satu masalah bangsa adalah ekonomi. Dan itu juga masalah gereja. Jadi di bisnis yang kami bangun ini, kami utamakan orang percaya dulu. Kalau kita orang percaya miskin, gimana mau bersaksi? Gimana mau berdampak? Nggak mungkin. Ya. Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu. Pak Ferry, gimana sih konsep bisnisnya? Japri ke saya ya. Saya lagi bersemangat ini. Jadi saya lagi bergerak di dua bidang. Penginjilan dan pemberdayaan ekonomi. Inspirasi saya dari mana? Dari John Wesley. Yang mentransformasi gereja dan mentransformasi bangsa. Jadi ini mahasiswa-mahasiswi STT kita ya diharap akan menjadi seperti John Wesley. Ya, ada banyak idola, tapi saya sebut satu aja dulu hari ini. Ya, saya sebut satu aja dulu. Nah, baca aja, nanti kita akan terpesona. Ya, nah, saya pikir saya hanya ingin mau katakan itu saja. Ya, jadi Bapak Ibu ingat 3 hal yang saya sudah bilang tadi ya. Kalau kita mau menjadi garam dan terang Indonesia bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu tahu, gereja yang paling hebat di dunia sekarang apa? Cina, underground church.
Tiap hari 30.000 jiwa baru. Tiap hari 30.000 jiwa baru. Dan sekarang China Underground Church sedang mengirim 100.000 misionaris. Keren ya? Mereka punya program 100.000 misionaris. Dari China menuju Israel. Dari barat ke timur, dari timur ke barat itu, mereka itu melewati bangsa-bangsa yang paling gelap di dunia. Bangsa-bangsa yang paling gelap di dunia. Itu 100.000. Kalau kita mau jadi terang dan gambar ke bangsa, nggak ada jalan lain mengirim misionaris ke bangsa-bangsa. Ya, nggak ada jalan lain. Sebab misionaris, penginjil, pendeta itulah yang mentransformasi bangsa-bangsa. Nanti lain kali saya bisa buktikan itu ya. Saya bisa buktikan. Ya, saya pikir itulah yang saya ingin katakan pada mudah-mudahan masih ingat ya tiga elemen tadi ya. Yang pertama apa? Bersaksi lewat kehidupan, pekerjaan. Kedua apa? Bersaksi lewat pemberitaan firman. Yang ketiga, agar terjadi transformasi bangsa. Ya, oke, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu hari ini. Bahwa kami ikut Yesus supaya kami jadi penjala manusia. Dan bahwa hari terakhir Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kami. Mana jiwa, berapa jiwa. Dan biarlah kami tidak melupakan hal ini Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Roh Kudus tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata, amin. 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 Puji Tuhan, terima kasih. Pastor, hambanya yang telah menyampaikan pesan kepada kita di GOD KKMI. Jangan lupa ya, untuk berdampak menjadi garam dan terang Indonesia bagi bangsa-bangsa. Saya ingatkan lagi kembali ya, bersaksi melalui kehidupan dan pekerjaan. Bersaksi lewat pemberitaan Injil. Yang ketiga, agar terjadi transformasi bangsa. Haleluya, haleluya. Shalom, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita. Indonesia kita. Jaya, jaya, jaya. Jadilah Jaya. garam dan Jaya. terang Indonesia bagi Jaya. bangsa-bangsa. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan satu buah lagu dan kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu generasi muda kita yang telah menerima lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan naikkan satu pujian, pemuji dan pemusik. Mari kita angkat lagu pujian, bagikan bencana.
Shalom. Baik. Shalom. Salam semuanya. Shalom Dewi. Baik, terima kasih. Shalom. Buat pada malam hari ini yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani Nduru, berasal dari Nia Selatan. Yahoo. Saya menyaksikan secara hidup saya yang selama ini Tuhan sudah melindungi saya, Tuhan sudah mengasihi saya, di mana sebelum saya masuk sekolah teologi, saya dari kampung banyak berpikir, banyak sekolah, dua pilihan sekolah yang ditentukan dari orang tua, dipilih mana yang kamu mau. Saya secara pribadi saya pertama cita-cita saya itu jurusan kesehatan, tapi kondisi keadaan perekonomian tidak mencukupkan. Saya berpikir lagi, Tuhan, apakah saya siap menjadi kesehatan, apakah tidak? Saya berpikir sampai berapa bulan, saya berpikir ketika saya berpikir, Tuhan, tunjukkanlah jalan kepada saya.
Apakah kuat saya? Saya berdoa kepada Tuhan. Saya mundurkan dari sekolah kesehatan. Aku udah mendaftar dari sekolah kesehatan. Udah daftar, udah terkirim semua data-data saya tolak. Aku bilang sama orang tua, Ma, saya nggak sanggup. Bukan saya nggak sanggup. Saya melihat kondisi orang tua, ekonomi orang tua tidak mencukupkan. Karena saya sudah berpikir ada seorang teman atau saudara bilang, kamu sekolah di Jakarta aja, ada sekolah tinggi teologi. Saya berpikir ya udah, aku ke situ. Entah kenapa langsung saya di situ, langsung ke situ pikiran saya. Saya nggak berpikir lagi sekolah kesehatan. Aku bilang langsung sama orang tua saya, Mama, Papa, saya mau sekolah tinggi teologi. Mulai dari situ saya berpikir, memang Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Ketika kita benar-benar berharap kepada Tuhan, benar-benar berlutut di kaki Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan menjawab doa kita. Ketika saya sudah nyampe ke Jakarta, saya lihat kondisi-kondisi kerja, kira pikiran saya pasti mewah. Sekolah-sekolah lain pasti mewah. Padahal saya nyampe di Jakarta, saya seperti di kampung saya. Karena saya bilang, Tuhan, atau ini panggilan saya? Kalau memang ini panggilan saya, tetap saya kuat. Saya berdoa dalam hati, Tuhan, kalau memang ini panggilan saya, semoga saya bisa sukses. Semoga keluarga saya bahagia melihat saya sekolah tinggi teologi di Jakarta Utara. Ketika saya di sini, banyak yang saya ambil positifnya, walaupun keadaan kami, sekolah kami STT, keadaan kami di sini, walaupun kurang apapun kami, tetap kami semangat untuk melayani Tuhan. Kami tetap berdoa, tetap kuat, supaya bisa kami kuatlah untuk melayani Tuhan. Di mana kami menginjil nanti, selesai kami di STT, selesai kami sukses nanti, di mana kami melayani jemaat atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan itu membuka jalan keluar bagi kehidupan saya. Secara pribadi saya, keadaan saya, walaupun secara pribadi saya, orang tua saya, walaupun orang tua dari kampung, saya enggak pernah dapat kiriman orang tua. Saya dapat uang itu dari pelayanan saya sendiri. Saya dapat uang itu atau uang sabun saya, uang jajan saya setiap hari dari hasil pelayanan saya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sungguh baik dalam setiap hidup saya. Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan, memang benar-benar Kau panggil saya di sini. Tuhan, Kau memang benar-benar membentuk proses saya di STT di sini. Tuhan memang benar-benar baik. Walaupun orang tua saya nggak pernah mengirim uang dengan saya berdoa. Saya tahu kekurangan kami, latar belakang kami sederhana. Perekonomian orang tua saya susah. Saya sebagai anak saya anak nomor 2, kami bertujuh bersaudara, kami selalu kuat. Walaupun sederhana keadaan kami semangat untuk memuji Tuhan. Kami semangat untuk melayani Tuhan. Sampai di sini saya
di asrama. Walaupun banyak kekurangan kami sini, tetap kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu pelihara kehidupan kami. Seperti burung aja di udara, Tuhan pelihara. Begitu juga pribadi saya, pribadi kita semua yang ada di Zoom ini, Tuhan selalu memelihara. Amin. Saya secara pribadi, terkadang saya bilang, aku tidak mampu. Aku tidak mampu. Lihat kondisi orang tua, saya tidak mampu. Pernah saya ngomong sama orang tua, sama bapak saya, mama saya, "Mak, saya tidak kuat." Kenapa? Mereka selalu memberi semangat kepada saya. Kata mereka, tetap semangat, pasti kamu bisa menjalani. Sejalan waktu, saya bisa menjalani berasrama, saya berjalani, saya bisa membayar uang sekolah saya, dari pelayanan saya. Sejak dari situ saya belajar bagaimana kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Secara pribadi saya, itu baik. Tuhan itu baik. Secara pribadi saya itu Tuhan itu baik, luar biasa baik kehidupan saya. Tuhan itu luar biasa dalam secara pribadi saya. Dia melindungi saya, dia memelihara saya sampai saat ini. Sampai saat ini berjumpa kepada teman-teman di Zoom ini, sampai ketemu bapak-bapak di sini di Zoom. Ketika saya mendengar melalui Zoom ini, saya senang sekali. Ketika Pak Bandar ketua yayasan kami, ketika menceritakan tentang melalui Zoom ini, saya senang sekali. Kenapa? Kenapa saya senang sekali? Terkadang saya saya lalai untuk melayani Tuhan, atau lalai untuk berdoa kepada Tuhan. Karena selama saya ikut Zoom ini, saya terberkati. Selama saya mendengarkan semua firman Tuhan yang disampaikan bapak-bapak yang ada melalui Zoom ini, saya terberkati. Kenapa? Terkadang terus hati saya, Tuhan, saya belum benar-benar fokus untuk melayani Engkau. Seperti firman Tuhan tadi, garam menjadi terang. Begitu juga hidup kita supaya menjadi terang. Bagaimana kita menjadi terang di hadapan Tuhan? Firman Tuhan tadi saya memberkati. Bagaimana kita generasi pemuda, generasi di bangsa kita. Mari kita perjuangkan bangsa kita. Mari kita selalu mendukung bangsa kita dan Indonesia kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan pemuda, mari kita mendukung bangsa kita ini. Walaupun banyak goncangan, walaupun banyak sakit penyakit, tapi kita tetap semangat mendukung bangsa kita. Mari kita selalu semangat, mari kita tetap kuat, walaupun banyak goncangan yang kita alami dalam hidup kita. Tuhan menolong kita. Amin. Baik. Amin. Itu saja kesaksian dari saya secara pribadi. Ya, Tuhan selalu menolong, ya, Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Dewi. Tuhan Yesus memberkati hidupmu ya. Maju terus di dalam Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya meminta agar kameranya dibuka. Ibu Pungki,
Ibu Pungki akan berdoa bagi kita ya yang hadir saat ini dan hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Doa yang pertama, doa yang kedua, Shalom Pak Joko Markus. Shalom Pak Joko. Ya. Shalom Pak Joko Markus. Oke, sebelum ya puji Tuhan. Ya, saya minta kesediaan Pak Pendeta Pastor Jamie Holderman, kekasih kita yang baik hati. Pak, masalah COVID di Indonesia terus meningkat, Pak, membutuhkan ya doa agar COVID ini terus menurun, khususnya juga para hamba-hamba Tuhan agar mereka dilindungi, tetap eksis melayani Tuhan, agar Tuhan mengurapi mereka. Ya, nanti doa kedua oleh Pastor Jamie Holderman, ya. Terus doa yang ketiga, ya. Doa yang ketiga saya minta Yonatan, adik Yonatan, Shalom. Ya, kelihatannya nggak siap, saya lihat kamera dulu supaya saya jelas. Helski Panggabean aja, Helski Panggabean, doakan generasi muda supaya bangkit. Ya, generasi muda jadi bangkit di Indonesia agar Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati dan yang lain. Nah, untuk doa bangsa dan negara, kami minta kesediaan Shalom, Pak Harpar Dede. Ya. Shalom. Ya, Shalom. Ya, Shalom. Pak Harpar masih ada ya? Iya, Bapak. Ya. Shalom Pak Harpar, doakan ya kita sangat membutuhkan agar bangsa dan negara kita ini dilawat oleh Tuhan. Amin. Ya. Kondisi COVID ini juga telah membuat ekonomi kita terus menurun, agar Presiden Jokowi dan juga seluruh tim medis dan lain diberkati oleh Tuhan untuk mengendalikan COVID-19. Ya Pak ya. Amin. Bangsa dan negara ini perlu diberkati sebagai pendoa yang keempat. Nanti akan ditutup oleh Bapak Pendeta Bandar Panggabean dengan doa Bapak kami dan doa berkat. Itu adalah kelima pendoa kita. Yang pertama Ibu Pungki untuk peserta, ya. Terus Pak Pendeta Jimmy Holderman, masalah COVID di Indonesia dan para hamba Tuhan. Ya. Selanjutnya generasi muda oleh Helski Panggabean, ya, supaya bangkit. Bangsa dan negara oleh Bapak Siharpar Didi. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian wajib kita, ya, yaitu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Silakan pemusik. Setelah itu diserahkan kepada pendoa yang pertama dan terus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus yang manis. Sungguh kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami dengan luar biasa, dengan firman-Mu yang hidup Tuhan. Firman-Mu yang selalu baru, firman-Mu yang selalu menjadi pegangan hidup kami, firman-Mu yang selalu menuntun langkah kami bersyukur Tuhan. Mari Tuhan, hamba-Mu Pendeta Ferry,
Lembong yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu Tuhan. Biar terus Engkau memakai beliau dengan luar biasa, agar apa yang dilakukannya, apa yang ditaburkannya benar-benar menyenangkan hati-Mu. Biar benar-benar menjadi garam dan terang bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Dan mari Tuhan, Engkau juga memberkati, mengurapi keluarga Tuhan. Biar Engkau terus memakainya lebih dahsyat, lebih dan lebih lagi, karena Engkau ada di dalamnya. Terima kasih Bapa yang penuh kasih, Bapa yang terus sama-sama dengan kami semua yang hadir di sini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang selalu baik, selalu bersama-sama dengan kami, menuntun kami, Roh-Mu mengurapi kami sehingga kami mampu mencerna, mampu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Bukan hanya kami dengarkan saja, tapi kami mampu merenungkan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, supaya kami tetap setia, supaya kami taat dan setia kepadamu Tuhan. Ini yang kami butuhkan Tuhan. Hanya jamahan-Mu yang kami butuhkan. Kami mau terus buka hati kami setiap saat, agar kami peka mendengar suara-Mu, agar kami terus benar-benar mengerti apa yang harus kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Sekali lagi berkati Bapak Pendeta Ferry Lembong. Juga kami saat ini berdoa untuk Ibu Diana, Ibu Evangelis Diana sebagai ketua umum kami Tuhan. Mari Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Engkau sudah memilihnya, Engkau sudah memberkatinya. Terima kasih Tuhan, pakai dia sebagai terang dan garam dan terang di dalam dunia ini, di dalam bangsa-bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau memberi hikmat marifat, bahkan juga akal Tuhan, supaya Ibu Diana mampu memimpin kami, mampu memimpin kami semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih, pasti Engkau mengurapinya dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan, semakin dahsyat. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang lebih ditinggikan. Terima kasih Tuhan, melalui Ibu Diana, Engkau sudah memakainya. Urapi semuanya, keluarganya Tuhan, berkati semua keluarganya Tuhan. Bahkan keluarganya yang sedang sakit Tuhan saat ini Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau menghampirinya, Engkau menjamahnya, Engkau menyembuhkan, mengangkat sakit penyakitnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawatnya, Engkau sudah memulai dari awal dengan yang baru, dengan yang baik Tuhan, dan Engkau tidak pernah akan memberikan kami putus asaan, tidak akan pernah memberikan kami bencana, tapi Engkau memberikan kami kebebasan, Engkau memberikan kami yang luar biasa bagi kami, bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Engkau sudah berikan bagi keluarga Ibu Evangelis Diana ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semuanya. Dan juga kami saat ini mau memberkati Tuhan Bapak Dr. Saud Tuhan. Mari Tuhan, dia sebagai moderator kami, bahkan ide-idenya, semua yang dituangkan, kami percaya semuanya ini berasal, bersumber dari Engkau Tuhan. Oleh karena Tuhan, mari Tuhan pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Tak putus-putusnya kami menopangnya Tuhan, supaya semua yang muncul, semua yang tampil adalah kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau berikan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh mencontohnya, sehingga beliau bisa menjadi teladan bagi kami. Urapan yang baru selalu turun atasnya Tuhan. Mari Tuhan, juga keluarganya Tuhan, kami memberkati keluarganya Tuhan, istri, anak-anaknya, dan semua keluarga yang dikasihinya, keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai dia sebagai garam dan terang bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk para ketua umum Tuhan. Ketua 1, Bapak Max Ibrahim sebagai ketua bidang misi Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau mengirimkan 3 ketua bidang misi. Pak Max Tuhan, pakai dia juga sebagai alat yang luar biasa. Biar dia terus semakin dekat dengan Engkau, semakin bertanggung jawab, semakin taat, semakin setia, semakin memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena dia adalah pilihan-Mu, karena dia hamba-Mu Tuhan. Dia setia,
dia mau terus dekat denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami yang bersyukur Tuhan, Kau sudah memberikan Bapak Pendeta Max Ibrahim sebagai pimpinan kami di bidang misi. Berkati juga keluarganya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan Tuhan. Semuanya hanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Ketua Bidang 2 penata layanan, yaitu Bapak Pendeta Bandar Panggabean. Kami juga memberkati beliau Tuhan. Pakai dia terus dan terus dan terus Tuhan. Semakin dahsyat apa yang dikerjakannya. Karena beliau bekerja dengan Engkau. Karena beliau bekerja mengandalkan Engkau. Bukan hanya di tempat ini saja beliau melayani-Mu Tuhan. Tapi di STT Tribakti juga Tuhan. Mari Tuhan. Dimanapun beliau berada, dimanapun beliau melangkah, dimanapun beliau berjalan, sukses, berhasil, karena berjalan bersama Engkau Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, biarlah terus Engkau semakin ditinggikan. Mari Tuhan, biar Pak Bandar semakin memuliakan nama-Mu, karena Engkau sudah menuntunnya. Keluarga besarnya semua diberkati, keluarga besarnya semua diberikan kesehatan, bahkan Engkau memberikan kemuliaan bagi keluarga besar ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Untuk Ketua Bidang 3, Bidang Luar Negeri, Ibu Vanessa. Oh Tuhan, beberapa hari kami tidak bersamanya, tapi Tuhan, Engkau terus bersamanya. Engkau terus menjamahnya, Engkau memakai Ibu Vanessa ini dengan luar biasa. Mari berikan hikmat, marifat, dan akal budi. Semakin mengasihi-Mu, semakin taat dan setia juga Tuhan. Dan bahkan Engkau semakin memberkatinya. Dimanapun beliau berada, beliau akan melakukan semua yang Engkau tugaskan Tuhan, yang Engkau perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beliau semakin mampu. Tidak akan ada masalah baginya, karena Engkau bersamanya Tuhan. Dan biarlah semua kesulitan-kesulitan beliau menyerahkan kepadamu, sehingga semuanya akan berjalan dengan lancar. Mari Tuhan berkati Ibu Vanessa dengan berkat yang luar biasa. Semua keluarganya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Berkat hikmat, marifat. Berkat yang luar biasa, kesehatan. Mari Tuhan, apapun yang dialaminya Tuhan. Biar Bu Vanessa berjalan bersama Engkau Tuhan. Dan kami percaya akan berhasil. Karena beliau mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Abba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Dan kami saat ini juga berdoa untuk hamba-Mu. Begitu setia Tuhan. Bapak Hari Zakaria. Beliau hadir sebelum kami hadir di dalam Zoom ini. Dan kami selesai, beliau paling akhir selesai. Terima kasih Tuhan kesetiaannya. Engkau sudah mengangkat, sudah memilih, sudah menunjuk Bapak Hari Zakaria untuk melayani kami, melayani Engkau Tuhan. Terima kasih sebagai host. Pelayanan yang luar biasa Tuhan. Engkau percayakan baginya. Oleh karena Tuhan, tidak mustahil kalau berkat-berkat terus melimpah baginya Tuhan. Apapun yang dikerjakan berhasil. Keluarganya semuanya Tuhan. Mari Tuhan, berikan pengurapan yang selalu baru. Dan pengurapan ini semuanya akan menjadikan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkat untuk anak-anak semua Tuhan. Keluarga besarnya Tuhan. Juga kesehatannya Tuhan. Anak-anak yang masih sekolah, mari Tuhan. Kau berkati istrinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga-keluarga besar ini Tuhan. Untuk GOD KKMI. Oleh karena Tuhan kami hanya mau serahkan semuanya. Apapun yang menjadi masalah kami Tuhan. Dan kami mau berdoa juga Tuhan. Kami semua yang hadir saat ini. Maupun yang tidak bisa hadir. Oh Bapa, Engkaulah perlindungan kami. Kami tidak sebutkan satu persatu nama-nama dari anggota GOD KKMI ini. Tapi Engkau sudah mengetahui, Engkau sudah merancangnya kami dengan rancangan yang indah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Engkau memberkati kami satu demi satu Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemain musik dari Tri Bakti, mari Tuhan. WL, jika ada singers Tuhan, mari Tuhan. Pengurapannya turun atas mereka Tuhan. Mereka akan melayani Engkau dan lebih lagi. Siapapun mereka Tuhan yang ditugaskan, biarlah mereka memuji dan memuliakan untuk menyenangkan hatimu, untuk kemuliaan namamu, dan biarlah kami juga meninggikan nama Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biar kami di tempat ini, meskipun kami tidak bertatap muka langsung secara tatap muka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau menjamah hati kami, Engkau menjamah roh kami, rohmu berjumpa dengan roh kami Tuhan. Hatimu berjumpa dengan hati kami Tuhan. Bahkan tanganmu berjumpa dengan tangan kami Tuhan. Memberkati kami semuanya Tuhan. Siapapun yang bertugas dan siapapun yang hadir dan siapapun yang tidak sempat hadir, Engkau berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur. Tak putus-putusnya kami menaikkan doa syukur kepadamu. Tak putus-putusnya kami layak memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tak putus-putusnya kami terus mempelajari tentang firman-Mu Tuhan. Supaya kami lebih dan lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami semua mau taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Terus pakailah kami semua ya Tuhan. Pakailah kami untuk memuliakan bangsa Indonesia ini. Karena ini berkat-Mu. Engkau sudah memuliakan kami. Engkau memuliakan bangsa Indonesia. Dan Engkau ditinggikan di atas bangsa Indonesia. Dan kemuliaan-Mu melingkupi bangsa Indonesia. Terima kasih apa ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami sudah mengucap syukur. Bahkan kami sudah menerima berkat-Mu. Dan kami sudah memberkati saudara-saudara kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kita akan masuk dalam doa yang kedua. Silakan hambanya Pak Jimmy Alderman. Thank you, Lord. Maaf, pagi ini lagi nyangkut nih, jaringannya nggak bisa masuk ke Zoom. Oke, terima kasih. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami untuk masalah COVID di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hentikan penyebarannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong. Lawat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semua anak-anak-Mu, anak-anak Indonesia, putra-putri Indonesia yang saat ini terpapar COVID-19, baik isoman mandiri, baik ada di rumah sakit, baik ada yang di ICU, kami lepaskan kesembuhan di nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua para hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, baik penginjil, baik itu pendeta, baik itu gembala sidang, apapun bidang pelayanan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, Engkau menjaga mereka, melawat mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap teguh berjalan di dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka, sehingga mereka melihat jiwa-jiwa yang Tuhan sudah matang untuk dituai, mereka melakukan penuaian dan pemeliharaan bagi semua domba-domba mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Hamba-hamba Tuhan, para penginjil di dalam nama Yesus, urapan lipat ganda turun atas Engkau. Ketika masalah terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, Engkau semakin diurapi, semakin dipakai Tuhan untuk menggenapi kehendak-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan-Mu diberkati, keluarga-Mu diberkati, pekerjaan-Mu diberkati, apa saja yang Kau perbuat, di dalam nama Tuhan Yesus berhasil. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan mendengarkan doa untuk pemuda di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat generasi-generasi muda-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan kami memanggil Tuhan yang sampai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkitlah generasi-generasi muda Indonesia ini Tuhan. Bangkitlah Garuda Indonesia ini Tuhan. Sehingga Tuhan yang sampai seluruh Tuhan generasi muda. Anak-anak muda Indonesia ini Tuhan. Boleh berdiri Tuhan bagi Indonesia ini Tuhan. Boleh berdiri Tuhan yang sampai untuk Tuhan yang sampai kemajuan Indonesia ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan Tuhan. Bangkitkan Tuhan roh-roh yang menyala-nyala. Roh daripada Engkau ialah Roh Kudus. Api Kristus boleh menyala-nyala. Bagi generasi-generasi mudamu Tuhan. Untuk kami boleh bersatu. Untuk kami Tuhan yang sampai boleh berdiri Tuhan. Untuk Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga Tuhan Yesus yang baik. Mempunyai kerinduan Tuhan untuk generasi muda Indonesia ini Tuhan bersatu di dalam GOD KKM ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memanggil mereka dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Melalui Tuhan sampai orang tua yang ada di grup ini barangkali Tuhan, melalui saudara-saudara kami, melalui siapapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, generasi muda boleh bersatu Tuhan, berdiri bagi Indonesia ini Tuhan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, Engkau yang memulihkan semangat bagi generasi Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau akan menjawabnya tepat pada waktu-Mu Bapa yang baik. Sebab waktu-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah kecepatan. Tetapi tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan doa yang disampaikan oleh Pak Syahar Pardidi untuk bangsa dan negara, Presiden Jokowi, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Marilah kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Yesus Allah Bapa kami yang kami muliakan, junjungan kami yang Alfa dan Omega. Pada kesempatan ini, patutlah kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kasih dan karunia-Mu yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Yesus Allah Bapa kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, semua yang hadir di tempat ini. Dengan doa dan ucapan syukur kami karena kami merasakan, mengakui betapa dahsyatnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa kami membawa di dalam doa kami bangsa dan negara kami ini yang dilanda oleh bencana virus corona, pandemi wabah penyakit. Allah Bapa kami datang memohon kepada-Mu dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Berikanlah kekuatan dan hikmat kepada pemimpin kami Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri, segala pejabat yang menjalankan segala pekerjaannya dengan jujur, menjalankan segala tugas dan pekerjaannya untuk memikirkan nasib generasi muda bangsa Indonesia ini. Yesus Allah Bapa kami mengakui, kami meyakini dengan kasih-Mu yang akan menyatakan kuasa melalui Roh Kudus-Mu dan tangan-tangan orang percaya, melalui para penginjil. Ya Bapa, Yesus Allah Bapa kami. Berikanlah Tuhan kekuatan, berikanlah Tuhan penjagaan kepada para aparat keamanan negara Republik Indonesia ini, negara kami yang kami cintai ini. Begitu juga kepada para dunia medis. Berikan kepada mereka kekuatan dan kejujuran
supaya dapat menjalankan segala tugas sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah Bapa kami. Hindarkan dari segala berita-berita hoax, tetapi Engkau Tuhan menyatakan kebenaran di dalam negara kami ini, sehingga dapat mengajari kami, menuntun kami supaya lebih dekat dalam kesempatan hidup yang akan Kau berikan kepada kami menunggu kedatangan-Mu Yesus Kristus ke dunia ini. Yesus Allah Bapa kami, begitu juga Tuhan, para penegak hukum, berikan mereka Tuhan kejujuran, keadilan di dalam melaksanakan tugas mereka ya Tuhan. Supaya para regenerasi kami nanti dapat merasakan segala kebutuhan, segala kebaikan, dan untuk masa depan mereka. Kami adalah manusia yang tidak sempurna, yang selalu penuh dengan dosa, yang selalu banyak kekhilafan Tuhan. Berikanlah kami Tuhan petunjuk dan segala kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami di dalam menjalankan kehidupan kami yang saat ini kami rasakan begitu banyak mengerikan. Tetapi bila kami percaya dengan kuasa-Mu Yesus Kristus, maka kami akan Bapa selamatkan di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Begitu juga para pendeta, para penginjil. Berikan kekuatan dan hikmat. Karena hidup kami adalah berguna bagi Bapa. Seperti Engkau katakan Tuhan, dalam kehidupan kami ini adalah kesempatan untuk melayani. Sehingga Tuhan, berikan kami kekuatan. Berikan kami Tuhan kuasa. Berikan kami rahmat-Mu Tuhan. Jagalah kami Tuhan. Jagalah bangsa dan negara kami ini. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan. Sehingga kami layak di hadapan-Mu, dan tuntun kami dalam menjalankan segala aktivitas, memikirkan, merencanakan, merancang untuk masa depan bangsa dan negara ini, supaya nanti Tuhan berguna sesuai dengan kehendak-Mu kepada generasi muda, anak-anak kami yang akan datang. Terima kasih Allah Bapa kami, terpuji nama-Mu di dunia, di sorga, terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak atas Haleluya. waktu dan kesempatan Engkau berikan bagi kami. Karena kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami bangga punya Yesus, kami bangga punya Roh Kudus yang senantiasa memelihara, menuntun, memimpin, membawa langkah-langkah kehidupan kami. Rumah tangga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, usaha dan kegiatan kami diberkati. Semua aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan sempurnakan doa kami. Banyak Tuhan doa-doa kami yang akan kami panjatkan. Namun Engkau mengetahuinya segala sesuatunya. Terlebih dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Baik kami sebagai anak, baik kami sebagai istri, baik kami sebagai suami atau ayah. Ampuni dosa kami. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kami. Perkataan kami, bibir kami, kata-kata kami, hati kami, pikiran kami, semua ampuni Tuhan. Agar berkat-berkat yang baru, berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam kehidupan kami. Kami raih kemenangan lepas kemenangan di penghujung ibadah kami ini. Kami juga berdoa Bapa untuk segala sesuatunya dan aktivitas serta program kerja persekutuan kami, ibadah kami ini GOD KKMI, program kerja jangka pendek, program kerja jangka panjang dan juga seluruhnya Tuhan. Agar Tuhan mengetahui dan memimpin segala sesuatunya dengan kerendahan hati kami, memohon dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan Engkau yang punya kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk itu Tuhan, selain kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami menerima berkat dari Bapa di surga. Permata-permata Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Terima berkat dari Bapa kita di surga. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita
usaha dan pekerjaan kita, kesehatan kita, keluarga besar GOD KKMI, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Bapak, terima kasih. Bapak, Shalom.